Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini di tanggal 22 Juli 2024, kembali saya Brenda Imkre akan membacakan tentang Sutta. Malam Bro Hedi dan semua yang sudah bergabung. Malam ini saya akan membacakan Sutta dari Majjhima Nikaya 148, yaitu salah satu sutta favorit kami, yaitu Cacaka Sutta atau 6 kelompok 6 jenis. Selamat malam semua yang sudah bergabung. Dengarkan baik-baik karena sutta ini sangat powerful. Banyak sekali orang-orang yang mencapai pencerahan setelah mendengarkan sutta ini. Demikianlah yang saya dengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa berdiam di Sawati, di hutan Jeta, Taman Anata Pindika. Di sana beliau berkhotbah kepada para biku demikian. Para biku, ya yang mulia Bante, para biku menjawab. Sang Bagawa lalu berkata demikian. Para biku, aku akan menerangkan dhamma yang baik pada awalnya, baik pada pertengahan, dan baik pada akhirnya, dengan arti dan ungkapan yang benar, dan aku akan memberitahukan kehidupan suci yang sangat sempurna dan murni, yang disebut Cacaka, atau 6 kelompok 6 jenis. Dengarkan dan perhatikan baik-baik pada apa yang akan aku katakan. Baik yang mulia Bante, para biku menjawab, lalu Sang Bagawa berkata demikian. 6 landasan bagian dalam atau internal harus dipahami. 6 landasan bagian luar atau eksternal harus dipahami. 6 kelompok kesadaran harus dipahami. 6 kelompok kontak harus dipahami. 6 kelompok perasaan harus dipahami. 6 kelompok nafsu keinginan harus dipahami. Uraian 6 landasan bagian dalam atau internal harus dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Adanya landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan badan jasmani, landasan pikiran. Maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan 6 landasan di dalam diri atau internal seseorang harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang pertama. 6 landasan bagian luar atau eksternal harus dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Adanya landasan bentuk, landasan suara, landasan aroma, landasan kecapan cita rasa, landasan objek-objek sentuhan, landasan objek-objek pikiran. Maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan 6 landasan bagian luar atau eksternal harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang kedua. 6 kelompok kesadaran harus dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Dengan bergantung pada hidung dan aroma, muncullah kesadaran aroma hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran cita rasa lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan jasmani. Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan 6 kelompok kesadaran harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang ketiga. 6 kelompok kontak harus dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk,
muncullah kesadaran penglihatan mata. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan bergantung pada hidung dan aroma, muncullah kesadaran aroma hidung. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran cita rasa lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan jasmani. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Maka dengan dasar tersebut dapat dikatakan 6 kelompok kontak harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang keempat. 6 kelompok perasaan harus dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan mata. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan kontak mata sebagai kondisi, muncullah perasaan mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan kontak telinga sebagai kondisi, muncullah perasaan telinga. Dengan bergantung pada hidung dan aroma, muncullah kesadaran aroma hidung. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan kontak hidung sebagai kondisi, muncullah perasaan hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran cita rasa lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. Dengan kontak lidah sebagai kondisi, muncullah perasaan lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan jasmani. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi, muncullah perasaan badan jasmani. Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Dengan kontak pikiran sebagai kondisi, muncullah perasaan pikiran. Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan 6 kelompok perasaan harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang kelima. 6 kelompok nafsu keinginan dapat dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apa hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan mata. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan kontak mata sebagai kondisi, muncullah perasaan mata. Dengan perasaan mata sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan kontak telinga sebagai kondisi, muncullah perasaan telinga. Dengan perasaan telinga sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan telinga. Dengan bergantung pada hidung dan aroma, muncullah kesadaran aroma hidung. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan kontak hidung sebagai kondisi, muncullah perasaan hidung. Dengan perasaan hidung sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa,
muncullah kesadaran cita rasa lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. Dengan kontak lidah sebagai kondisi, muncullah perasaan lidah. Dengan perasaan lidah sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan jasmani. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi, muncullah perasaan badan jasmani. Dengan perasaan badan jasmani sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan badan jasmani. Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Dengan kontak pikiran sebagai kondisi, muncullah perasaan pikiran. Dengan perasaan pikiran sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan pikiran. Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan 6 kelompok kesadaran harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang ke-6. Bro dan sis yang mendengarkan terakhir pada saat pikiran dan objek-objek pikiran. Inilah yang diperhatikan, yang sebaiknya seharusnya diperhatikan oleh orang-orang yang suka menggandakan pikiran, seperti pembicaraan Sutta minggu lalu di Madhupindika Sutta. Ini berhubungan sekali. Jadi kita mengerti dari mana semua itu muncul. Nah sekarang kita melihat bahwa semuanya ini adalah tanpa diri. Penjelasan tanpa diri. Jika seseorang berkata bahwa mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya mata jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa mata adalah diri, karena mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya bentuk-bentuk jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah diri, karena mata bukanlah diri. Maka bentuk-bentuk bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran mata jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran mata adalah diri, karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, maka kesadaran mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak mata jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak mata adalah diri, karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri, maka kontak mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan mata
jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan mata adalah diri, karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri, kontak mata bukanlah diri, maka perasaan mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan mata jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan mata adalah diri, karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri, kontak mata bukanlah diri, perasaan mata bukanlah diri, maka nafsu keinginan mata bukanlah diri. Yang berikut adalah mengenai telinga dan pendengaran. Jika seseorang berkata bahwa telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya telinga jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa telinga adalah diri, karena telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa suara-suara adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya suara-suara jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa suara-suara adalah diri, karena telinga bukanlah diri, maka suara-suara bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran telinga jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran telinga adalah diri, karena telinga bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak telinga jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak telinga adalah diri, karena telinga bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri, kontak telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan telinga jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan telinga adalah diri,
karena telinga bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri, kontak telinga bukanlah diri, perasaan telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan telinga jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan telinga adalah diri, karena telinga bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri, kontak telinga bukanlah diri, perasaan telinga bukanlah diri, nafsu keinginan telinga bukanlah diri. Yang berikut adalah mengenai hidung dan aroma. Jika seseorang berkata bahwa hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya hidung jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa hidung adalah diri, karena hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa aroma adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya aroma jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa aroma adalah diri, karena hidung bukanlah diri, aroma bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran hidung jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran hidung adalah diri, karena hidung bukanlah diri, aroma bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak hidung dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak hidung adalah diri, karena hidung bukanlah diri, aroma bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri, kontak hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan hidung jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan hidung adalah diri, karena hidung bukanlah diri, aroma bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri, kontak hidung bukanlah diri, perasaan hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan hidung
jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan hidung adalah diri, karena hidung bukanlah diri, aroma bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri, kontak hidung bukanlah diri, perasaan hidung bukanlah diri, nafsu keinginan hidung bukanlah diri. Berikut mengenai lidah dan cita rasa. Jika seseorang berkata bahwa lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya lidah jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa lidah adalah diri, karena lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa cita rasa adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya cita rasa jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kecapan cita rasa adalah diri, karena lidah bukanlah diri, cita rasa bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran lidah jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran lidah adalah diri, karena lidah bukanlah diri, cita rasa bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak lidah jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak lidah adalah diri, karena lidah bukanlah diri, cita rasa bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri, kontak lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan lidah jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan lidah adalah diri, karena lidah bukanlah diri, cita rasa bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri, kontak lidah bukanlah diri, perasaan lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan lidah jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan lidah adalah diri, karena lidah bukanlah diri, kecapan cita rasa bukanlah diri,
Kesadaran lidah bukanlah diri. Kontak lidah bukanlah diri. Perasaan lidah bukanlah diri. Nafsu keinginan lidah bukanlah diri. Yang berikut mengenai badan jasmani dan yang dapat disentuh. Jika seseorang berkata bahwa badan jasmani adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya badan jasmani jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa badan jasmani adalah diri, karena badan jasmani bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa yang dapat disentuh adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya yang dapat disentuh jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa yang dapat disentuh adalah diri, karena badan jasmani bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran badan jasmani adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran badan jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran badan jasmani adalah diri, karena badan jasmani bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak badan dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak badan adalah diri, karena badan bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan bukanlah diri, kontak badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan badan dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan badan adalah diri, karena badan bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan bukanlah diri, kontak badan bukanlah diri, perasaan badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan badan dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan badan adalah diri, karena badan bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan bukanlah diri, kontak badan bukanlah diri, perasaan badan bukanlah diri, nafsu keinginan badan bukanlah diri. Jadi untuk orang-orang yang mempunyai nafsu seksual yang besar,
Bagian yang ini perlu sekali untuk direnungi. Yang berikut adalah mengenai pikiran dan objek-objek pikiran. Jika seseorang berkata bahwa pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya pikiran dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa objek-objek pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya objek-objek pikiran dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa objek-objek pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri. Objek-objek pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran pikiran dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri. Objek-objek pikiran bukanlah diri. Kesadaran pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak pikiran dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri. Objek-objek pikiran bukanlah diri. Kesadaran pikiran bukanlah diri. Kontak pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan pikiran dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri. Objek-objek pikiran bukanlah diri. Kesadaran pikiran bukanlah diri. Kontak pikiran bukanlah diri. Perasaan pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan pikiran dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri. Objek-objek pikiran bukanlah diri. Kesadaran pikiran bukanlah diri. Kontak pikiran bukanlah diri. Perasaan pikiran bukanlah diri. Nafsu keinginan bukanlah diri. Sutta ini masih cukup panjang. Saya mau menjawab beberapa pertanyaan. Saya scrolling dulu. Tadi ada saya lihat
Ada yang bertanya, Bro Rudi Kusuma, malam sis mau tanya karo roh itu termasuk diri gak ya Ci? Sebab pernah keluar dari tubuh. Oke. Ini sebabnya kenapa pentingnya kita menyadari bahwa tidak ada istilah roh atau jiwa di dalam Dhamma. Yang ada adalah kesadaran. Ya, jadi kalau kesadaran yang keluar itu namanya out of body experience. Jadi sebaiknya jangan karena ada bahayanya. Kalau kesadarannya keluar, maka pada saat di situ kosong, badannya kosong, maka itu akan menjadi digunakan oleh makhluk tersebut. Pertanyaan sisweni, malam Mami, jika semua bukan diri lalu siapakah diri atau apa itu diri? Nah ini dia, tidak ada yang dinamakan dengan diri ya sis ya. Kita itu menganggap semua itu adalah diri karena kita menganggap saya, aku itu semua ada. Padahal kalau kita mendengarkan sutta ini, maka kita akan mengerti. Yang berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang asal mula penjelmaan atau identitas. Buddha mengatakan demikian. Sekarang para biku, inilah jalan yang membawa pada kemunculan dari penjelmaan atau identitas. Inilah penjelmaan bagaimana? Nah ini menjawab pertanyaan sisweni. Seseorang menganggap mata sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap bentuk-bentuk sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kesadaran mata sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kontak mata sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan mata sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap nafsu keinginan mata melihat sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Inilah yang jalan yang membawa pada kemunculan dari penjelmaan identitas yang berikutnya mengenai telinga dan pendengaran. Seseorang menganggap telinga sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap suara-suara sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap kesadaran telinga sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap kontak telinga sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap perasaan telinga sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap nafsu keinginan telinga mendengar sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Demikianlah jalan yang membawa pada kemunculan dari penjelmaan atau identitas. Sekarang mengenai hidung dan aroma. Seseorang menganggap hidung sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap aroma sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap kesadaran hidung sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap kontak hidung sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap perasaan hidung sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap nafsu keinginan hidung sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Inilah penjelmaan dari identitas dengan lidah dan kecapan. Seseorang menganggap lidah sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap kecapan sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap kesadaran lidah sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap kontak lidah sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku.
Ia menganggap perasaan lidah sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap nafsu keinginan lidah sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Inilah yang menyebabkan penjelmaan ini terjadi. Jika seseorang menganggap badan jasmani sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap yang dapat disentuh sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap kesadaran badan jasmani sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap kontak badan jasmani sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap perasaan badan jasmani sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap nafsu keinginan badan jasmani sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Demikianlah jalan yang membawa pada kemunculan penjelmaan atau identitas. Seseorang menganggap pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap objek-objek pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap kesadaran pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap kontak pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap perasaan pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Ia menganggap nafsu keinginan pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Demikianlah seorang yang menjadi penderitaan menganggap semua ini adalah milik aku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Inilah yang menyebabkan penderitaan itu terjadi. Nah, bagaimana diberitahu berhentinya penjelmaan identitas? Sekarang para biku, inilah jalan yang menuntun pada pembebasan penjelmaan atau pembentukan identitas. Seseorang menganggap mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap bentuk-bentuk sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap kesadaran mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap kontak mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap perasaan mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap nafsu keinginan mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap suara-suara sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap kesadaran telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap nafsu keinginan telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap aroma sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap kesadaran hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap kontak hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap perasaan hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap nafsu keinginan hidung sebagai ini bukan milikku,
ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap cita rasa sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap nafsu keinginan lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap objek-objek sentuhan sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap kesadaran badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap kontak badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap perasaan badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap nafsu keinginan badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap objek-objek pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap kesadaran pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ia menganggap kontak pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap nafsu keinginan pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Kecenderungan tersembunyi. Para biku, dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, kesadaran mata muncul. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan kontak mata sebagai kondisi, muncullah perasaan mata yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan mata yang menyenangkan, maka dia menyukainya, menyambutnya, dan terus-menerus menggenggamnya. Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya. Ketika seseorang tersentuh perasaan mata yang menyakitkan, maka dia bersedih dan beratap, menangis dengan memukul dadanya, meneteskan air mata, dan menjadi putus asa. Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan mata bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana adanya, asal mulanya, dan lenyapnya perasaan mata itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan mata itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya. Selanjutnya para biku, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan mata yang menyenangkan, dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan mata yang menyakitkan, dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan mata bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan,
tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ini adalah tidak mungkin. Para biku, dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, kesadaran telinga muncul. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan kontak telinga sebagai kondisi, muncullah perasaan telinga yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh perasaan telinga yang menyenangkan, maka dia menyukainya, menyambutnya, dan terus-menerus menggenggamnya. Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya. Ketika seseorang tersentuh perasaan telinga yang menyakitkan, maka dia bersedih dan meratap, menangis dengan memukul dadanya, meneteskan air mata dan menjadi putus asa. Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan telinga bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, ia tidak mengerti sebagaimana adanya, asal mulanya dan lenyapnya perasaan telinga itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan telinga itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya. Selanjutnya, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan telinga yang menyenangkan, dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan telinga yang menyakitkan, dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan telinga bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ini adalah tidak mungkin. Dengan bergantung pada hidung dan aroma, kesadaran hidung muncul. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan kontak hidung sebagai kondisi, muncullah perasaan hidung yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hidung yang menyenangkan, maka dia menyukainya, menyambutnya, dan terus-menerus menggenggamnya. Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya. Ketika seseorang tersentuh perasaan hidung yang menyakitkan, maka ia bersedih dan meratap, menangis dengan memukul dadanya, meneteskan air mata dan menjadi putus asa. Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan hidung bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana adanya, asal mulanya dan lenyapnya perasaan hidung itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan hidung itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya. Selanjutnya, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan hidung yang menyenangkan, menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan hidung yang menyakitkan, dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan hidung yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati. Ini adalah tidak mungkin. Para biku, dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, kesadaran lidah muncul. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah.
Dengan kontak lidah sebagai kondisi, muncullah perasaan lidah yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan lidah yang menyenangkan, maka dia menyukainya, menyambutnya, dan terus-menerus menggenggamnya. Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya. Ketika seseorang tersentuh perasaan lidah yang menyakitkan, maka dia bersedih dan meratap, menangis dengan memukul dadanya, meneteskan air mata, dan menjadi putus asa. Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan lidah bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana adanya, asal mulanya, dan lenyapnya perasaan lidah itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan lidah itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya. Selanjutnya, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan lidah yang menyenangkan, menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan lidah yang menyakitkan, dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan lidah bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati. Ini adalah tidak mungkin. Para biku, dengan bergantung pada badan jasmani dan yang dapat disentuh, kesadaran badan jasmani muncul. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi, muncullah perasaan badan jasmani yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan badan jasmani yang menyenangkan, maka dia menyukainya, menyambutnya, dan terus-menerus menggenggamnya. Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya. Ketika seseorang tersentuh perasaan badan jasmani yang menyakitkan, maka dia bersedih dan meratap, menangis dengan memukul dadanya, meneteskan air mata, dan menjadi putus asa. Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan badan jasmani yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana adanya, asal mulanya, dan lenyapnya perasaan badan jasmani itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan badan jasmani itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya. Selanjutnya, para biku, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan badan jasmani yang menyenangkan, dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan badan jasmani yang menyakitkan, dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan badan jasmani yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati. Ini adalah tidak mungkin. Para biku, dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, kesadaran pikiran muncul. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Dengan kontak pikiran sebagai kondisi,
muncullah perasaan pikiran yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan pikiran yang menyenangkan, maka dia menyukainya, menyambutnya, dan terus-menerus menggenggamnya. Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya. Ketika seseorang tersentuh perasaan pikiran yang menyakitkan, maka dia bersedih dan meratap, menangis dengan memukul dadanya, meneteskan air mata, dan menjadi putus asa. Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan pikiran bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana adanya, asal mulanya, dan lenyapnya perasaan pikiran itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan pikiran itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya. Selanjutnya para biku, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan pikiran yang menyenangkan, dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan pikiran yang menyakitkan, dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi, pada perasaan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati. Ini adalah tidak mungkin. Yang berikutnya adalah ditinggalkannya kecenderungan tersembunyi. Para biku, dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran mata. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan kontak mata sebagai kondisi, muncullah perasaan mata yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan yang menyenangkan, dia tidak menyukainya, dia tidak menyambutnya, dan tidak terus-menerus menggenggamnya. Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan mata yang menyakitkan, ketika dia tidak bersedih dan tidak meratap, tidak menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata dan menjadi putus asa, maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan mata yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia mengerti sebagaimana adanya, asal mulanya, dan lenyapnya perasaan itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan mata itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada dalam dirinya. Selanjutnya, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan mata yang menyenangkan, dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan mata yang menyakitkan, dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi, pada perasaan mata yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati. Ini adalah mungkin. Para biku, dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran telinga. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan kontak telinga sebagai kondisi, muncullah perasaan telinga yang dirasakan sebagai menyenangkan
atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan telinga yang menyenangkan, dia tidak menyukainya, tidak menyambutnya, tidak terus-menerus menggenggamnya, maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan telinga yang menyakitkan, ketika dia tidak bersedih, tidak meratap, tidak menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata dan menjadi putus asa, maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan telinga yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia mengerti sebagaimana adanya asal mulanya dan lenyapnya perasaan itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada dalam dirinya. Selanjutnya, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan telinga yang menyenangkan, dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan telinga yang menyakitkan, dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan telinga yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati. Ini adalah mungkin. Selanjutnya para biku, dengan bergantung pada hidung dan aroma, muncullah kesadaran hidung. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan kontak hidung sebagai kondisi, muncullah perasaan hidung yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hidung yang menyenangkan, ia tidak menyukainya, tidak menyambutnya, tidak terus-menerus menggenggamnya, maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hidung yang menyakitkan, ketika dia tidak bersedih, tidak meratap, tidak menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata dan menjadi putus asa, maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hidung yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia mengerti sebagaimana adanya asal mulanya dan lenyapnya perasaan itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada dalam dirinya. Selanjutnya, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan hidung yang menyenangkan, menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan hidung yang menyakitkan, dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan hidung yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati. Ini adalah mungkin. Para biku, dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. Dengan kontak lidah sebagai kondisi, muncullah perasaan lidah yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan lidah yang menyenangkan,
dia tidak menyukainya, tidak menyambutnya, tidak terus-menerus menggenggamnya, maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan lidah yang menyakitkan, ketika dia tidak bersedih, tidak meratap, tidak menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata dan menjadi putus asa, maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan lidah yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, ia mengerti sebagaimana adanya asal mulanya dan lenyapnya perasaan itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada dalam dirinya. Selanjutnya, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan lidah yang menyenangkan, menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan lidah yang menyakitkan, dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan lidah yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati. Ini adalah mungkin. Para biku, dengan bergantung pada badan jasmani dan yang dapat disentuh, muncullah kesadaran badan jasmani. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi, muncullah perasaan badan jasmani yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan badan jasmani yang menyenangkan, ia tidak menyukainya, tidak menyambutnya, tidak terus-menerus menggenggamnya, maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan badan jasmani yang menyakitkan, ketika dia tidak bersedih dan tidak meratap, tidak menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata dan menjadi putus asa, maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan badan jasmani yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, ia mengerti sebagaimana adanya asal mulanya dan lenyapnya perasaan itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada dalam dirinya. Selanjutnya, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan badan jasmani yang menyenangkan, menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan badan jasmani yang menyakitkan, dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan badan jasmani yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati. Ini adalah mungkin. Para biku, dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Dengan kontak pikiran sebagai kondisi, muncullah perasaan pikiran yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan pikiran yang menyenangkan, dia tidak menyukainya, tidak menyambutnya, dan tidak terus-menerus menggenggamnya,
maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan pikiran yang menyakitkan, dia tidak bersedih dan tidak meratap, tidak menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata dan menjadi putus asa, maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia mengerti sebagaimana adanya, asal mulanya, dan lenyapnya perasaan itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada dalam dirinya. Selanjutnya, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap pikiran yang menyenangkan, dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan pikiran yang menyakitkan, dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati. Ini adalah mungkin. Yang berikut adalah mengenai pembebasan. Malam ini agak panjang tapi tanggung, sedikit lagi selesai. Setelah melihat para biku, seorang siswa mulia terpelajar yang baik menjadi tidak tertarik terhadap mata, tidak tertarik terhadap bentuk-bentuk, tidak tertarik terhadap kesadaran mata, tidak tertarik terhadap kontak mata, tidak tertarik pada perasaan mata, tidak tertarik terhadap nafsu keinginan mata. Ia menjadi tidak tertarik terhadap telinga, tidak tertarik terhadap suara-suara, tidak tertarik terhadap kesadaran telinga, tidak tertarik terhadap kontak telinga, tidak tertarik pada perasaan telinga, tidak tertarik terhadap nafsu keinginan telinga. Ia menjadi tidak tertarik terhadap hidung, tidak tertarik terhadap aroma, tidak tertarik terhadap kesadaran hidung, tidak tertarik terhadap kontak hidung, tidak tertarik pada perasaan hidung, tidak tertarik terhadap nafsu keinginan hidung. Ia menjadi tidak tertarik terhadap lidah, tidak tertarik terhadap kecapan cita rasa, tidak tertarik terhadap kesadaran lidah, tidak tertarik terhadap kontak lidah, tidak tertarik pada perasaan lidah, tidak tertarik terhadap nafsu keinginan lidah. Ia menjadi tidak tertarik terhadap badan jasmani, tidak tertarik terhadap yang dapat disentuh, tidak tertarik terhadap kesadaran badan jasmani, tidak tertarik terhadap kontak badan jasmani, tidak tertarik pada perasaan badan jasmani, tidak tertarik terhadap nafsu keinginan badan jasmani. Ia menjadi tidak tertarik terhadap pikiran, tidak tertarik terhadap objek-objek pikiran, tidak tertarik terhadap kesadaran pikiran, tidak tertarik terhadap kontak pikiran, tidak tertarik pada perasaan pikiran, tidak tertarik terhadap nafsu keinginan pikiran. Karena tidak tertarik, keinginannya lenyap menjadi tanpa nafsu. Melalui lenyapnya nafsu dalam pikirannya, ia menjadi terbebaskan. Ketika pikirannya terbebas, muncullah pengetahuan, dia terbebaskan. Ia memahami, kelahiran adalah melelahkan dan telah dihancurkan. Kehidupan suci telah ditempuh, apa yang harus dilakukan sudah dikerjakan. Tidak akan ada kehidupan lagi. Tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi makhluk apapun. Inilah yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Para biku merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa.
ketika khotbah ini sedang dibabarkan, pikiran-pikiran 60 biku terbebas dari noda-noda tanpa kemelekatan. Beruntung sekali di masa lalu, para biku bisa segera menjadi arahat karena kondisi yang tepat. Tadi ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Saya scroll dulu pas meditasi, pernah merasakan badan padat dan berat seperti batu. Itu kenapa sis? Itu adalah salah satu unsur yang muncul. Ada Sutta Majjhima Nikaya 140 yang Bro Rudi boleh dengarkan, itu mengenai unsur. Jadi kalau kami di tim, kita 6R semua fenomena-fenomena perasaan-perasaan yang muncul karena itu sangat mengganggu. Malam sis dari Huang Ailing. Berarti semua perasaan yang muncul cukup kita sadari, habis itu bersifat netral terhadap perasaan itu. Bukan. Jadi kita 6R, kita 6R kan. Karena semua ini ada aku di dalamnya yang tadi sis sudah jelaskan, sis sudah dengarkan. Aku ini yang kita pinggirkan. Ya, jadi begitu tahu nih ada perasaan muncul. Cuma tahu itu perasaan ada, lepas jangan diikuti. Rilekskan ketegangan di kepala karena di situ ada keketatan di dalam kepala. Itu adalah loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan delusi yang muncul. Tanha atau nafsu keinginan yang mengetat di kepala. Lalu kita senyum kembali kepada apa yang sedang dilakukan. Jadi memang kalau kita tidak mau terlahir lagi, bertemu kembali dengan orang-orang yang tidak menyenangkan untuk saat ini, kita jangan membiarkan kebencian itu ada. Karena kalau kita tidak waspada di dalam sutta ini, kecenderungan tersembunyi itu ada. Jadi kita harus lepaskan. Jangan diikuti, rilekskan ketegangan, senyum kembali. Bagaimana kita bisa mengikis sedikit demi sedikit kekotoran-kekotoran batin yang ada di dalam seluruh indriawi kita ini. Kalau bro dan sis memahami, malam sutta malam ini ada hubungannya dengan paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan. Nah inilah mengkondisikan bagaimana makhluk-makhluk itu terlahir kembali. Ya, oke. Terima kasih sudah sabar bersama saya. Hampir 1,5 jam malam ini saya membaca sutta dari Majjhima Nikaya 148 Cacaka Sutta. Tapi saya menganggap tidak boleh dipotong karena sutta ini menjadi sangat menarik, harus didengar dari awal sampai akhir. Kalau saya potong di tengah-tengah dilanjutkan di minggu depan, grab atau feelingnya itu hilang. Jadi semua harus menyatu, didengarkan berulang-ulang sampai kita meresap ke dalam. Kalau kita sudah bisa meresapi ini semua, maka keributan-keributan tidak ada karena aku kita pinggirkan, tidak ada. Ya, ini bukan aku, ini bukan diriku, ini bukan milikku. Demikianlah, semoga bro dan sis yang hadir mendengarkan sutta malam ini bisa mendapatkan manfaat besar dari Cacaka Sutta atau 6 kelompok 6. Saya mohon maaf apabila ada pikiran, kata-kata, perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik masa kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga mereka terus melindungi alam semesta. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat semuanya, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa di Senin berikutnya.
tentang suta yang lain, boleh silakan DM kepada saya. Mau dibahas tentang suta yang mana lagi? Sama-sama suta ini untuk Sisweni yang sudah meminta suta ini, dan Bro Henry, suta ini pun untuk Bro Henry. Jadi kalau Bro Henry Sisweni meresapi suta ini, maka mengerti dengan baik. Boleh didengarkan kembali nanti rekamannya, dan boleh didengar supaya meresap, jadi memahami untuk melepaskan aku, milikku, diriku. Ya, jadi supaya kita hidup terbebas dari keakuan itu, sehingga lama-kelamaan kita bisa terbebas dari penderitaan. Oke, sampai jumpa di Senin berikutnya. Silakan DM ke saya kalau ada permintaan suta yang mana, silakan. Kalau tidak, saya akan carikan suta lain yang tidak kalah menariknya. Selamat malam semuanya, selamat istirahat.